Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam petang ta baru kita bayang nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama itu adalah nikmat Islam. Bayangkan saja ketika salah satu nikmat dan dicabut nih Allah Subhanahu wa taala, misalnya nikmat kesehatan, kita tidak bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, ya nanti sholat secara berjemaah seperti dalam petang. Begitu juga dengan nikmat kesempatan, kita disibukkan dengan hal-hal yang kemudian diakibatkan kita tidak mampu melaksanakan kewajiban kita. Terutama juga nikmat Islam. Kita diberi nikmat secara lahiriah, kita lahir dalam keadaan Islam, dan ini merupakan salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan secara dunia dan akhirat. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia. Hadirin ibu bapak, adik kakak sekalian, izinkan saya pendalam petang ta menyampaikan kultum tentang salah satu kisah sahabat Nabi. Pada zaman dahulu puasa itu tidak seperti pada zaman sekarang. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah, seorang petani. Dia bekerja di ladangnya, kemudian dapat murawiyanu muli mukobalina seperti petani pada umumnya untuk berbuka puasa ke keluarga. Kemudian bertemu Kiswai, seorang Qais, sahabat Nabi. Istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk kita berbuka? Tanya Qais kepada sang istri. Istri pun menjawab, tidak suamiku, tapi tenanglah, aku akan mencarikan makanan untukmu. Kemudian sang istri Kaista buya makanan, buya adikakan untuk berbuka puasa. Kemudian selang beberapa waktu remalik muswainan, ia bawa makanan dan mendapatkan suaminya tidur. Beling ate suai dia. Nanta selaki ku ompaling beling. Kaling ngesmeleng selaki. Dibangunkannya seorang Qais, sang suami. Istri pun mengajak untuk melakukan untuk berbuka puasa. Dan apa yang jawab seorang Qais? Tidak istriku, katanya. Saya akan melanjutkan puasa, katanya. Akhir nongka mau mangan Qais sampai nawar. Kemudian ketika menjelang esoknya, lalu Qais ku orong seperti petani pada biasanya, meladang, kemudian ompa, pingsan Qais. Akhirnya tulung nih serea dengan pangnan. Kemudian cerita dapat kuping Nabi Rasulullah SAW. Kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 187.
dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Kemudian setelah turun ayat nan, umat Islam pada saat itu bergembira ria karena ya perbolehkan untuk bercampur dengan istri-istrinya. Nah, kemudian karena turun ayat nan, pada saat itu orang Islam itu juga berspekulasi bahwa karena kami perbolehkan untuk bergaul dengan istri, mereka juga pasti diperbolehkan untuk makan dan minum. Karena pada zaman nan nih, ketika tahu buka puasa, kemudian setelah sholat isya, kemudian tunung kaling tunung nane acim puasa sampai nawar balik, acim puasa sampai nawar tenggelam matahari. Kemudian setelah turun ayat nan, orang-orang pada zaman itu spekulasikan bahwa diperbolehkannya bergaul dengan istrinya. Kemudian turun lanjutan ayat nan kembali, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kisah tersebut diriwayatkan oleh beberapa mukharrij seperti Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Kisah tersebut menghapus ketentuan puasa yang dimulai sejak tidur menjadi berawal sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi jelas Bapak Ibu sekalian, dari kisah tersebut bahwa terdapat perbedaan pendalam zaman ta. Kita diberikan kemudahan sekarang, beang tu sahur, syariatkan untuk sahur oleh dalam umat Islam. Berbeda dengan zaman dunung nan, ketika lamin tunung metahu nih, nom bau mangan. Tuh perbolehkan kita bergaul dengan istri, kemudian kita boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Nah, maka dari itu mamo seraya kita ketika ya beang kita kemudahan dalam nan, apa alasan bagi kita kembali untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdiri saya pangta, bukan saya lebih toke ibu bapak, adik kakak seraya, tapi mamo seraya kita disampaikan sama-sama kebalong karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah salah satu manifestasi dari kita sebagai umat Islam untuk sama-sama disampaikan ke balong untuk kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nana disebut saya sampai senapat pada kesempatan tak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.